Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Para bapak sekalian dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, dan kepada kita semua umatnya yang selalu sabar istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, tuntunan-tuntunan dan ajaran-ajarannya ila yaumil qiyamah. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa bi sifatihil ulya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, seperti biasa kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah pembacaan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yaitu berkaitan dengan sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga adab-adab beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang akhlak mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan dengan membaca dan mentelaah kitab ini kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, semakin mengikuti akhlak beliau, mengikuti ibadah beliau, akidah beliau, adab-adab beliau dan seterusnya. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dekat majlisnya nanti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan minum air yang ada pada haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca dan bahas tentang saif pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya tentang
cincin ya. Cincin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cincin Rasul, kemudian pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru sekarang baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Baju perang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penjabar kitab ini hafizahullah taala berkata, penulis membuat bab ini untuk menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat baju perang dan memakainya saat perang. Baju perang adalah baju yang terbuat dari besi. Besi atau baja? Besi ya, Masya Allah. Berarti berat ya? Berarti fisik harus Masya Allah. Maka nanti disebutkan nanti Nabi pernah memakai baju perang 2 lapis. Sebagaimana nanti kita sebutkan. Ya Allah, 2 lapis pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Gimana itu? Berarti beliau kuat, fisiknya kuat sebagaimana yang sudah kita bahas. Jadi baju perang adalah baju yang terbuat dari besi yang dibuat berbentuk lingkaran-lingkaran. Kecil tuh ya. Lingkaran-lingkaran. Kalau kotak-kotak ya susah lah gerak ya. Kalau kecil-kecil kan bisa bergerak sana sini bebas gitu. Baju ini melindungi prajurit dan penjaganya tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari serangan senjata, pedang atau sejenisnya, tombak ya, dan yang lainnya. Nah, itulah baju perang. Baju perang di sini adalah kata tunggal yang diidhofahkan atau disandarkan sehingga maknanya menjadi umum. Baju perang Rasul. Baju ini diidhofahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengandung apa ini? Mengandung sehingga maknanya menjadi umum. Menjadi umum berarti baju perang Rasul itu lebih dari satu. Tidak itu saja gitu. Berarti ini. Begitu ya. Dan Nabi SAW sendiri memiliki beberapa baju perang. Tidak hanya satu. Bahkan Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad yang masyhur, kata beliau rahimahullah, Nabi SAW memiliki 7 baju perang. 7, Masya Allah, yaitu pertama Zatul Fudul. Sebagaimana sebelumnya pedang beliau ada berapa? Beliau punya berapa pedang? Ya wis. Dari pedang-pedang beliau ini ada nama-namanya enggak? Ada nama-namanya. Baju perang pun ada namanya. Di antaranya ini Zatul Fudul. Artinya itu karena lebih besar. Ya, paling besar Zatul Fudul. Baju perang inilah yang beliau sallallahu alaihi wasallam gadaikan kepada Abu Syahm al-Yahudi untuk meminjam gandum untuk makan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana yang kita tahu, kita semua tahu Nabi pernah menggadaikan baju perangnya. Berarti utang kan? Utang. Utang gandum. Utang gandum. Bukan untuk nambah ini nambah itu, untuk kebutuhan makan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu sudah kita bahas tentang makanan beliau, roti beliau, betul ya? Menunjukkan akan kezuhudan beliau dan keluarga beliau. Menunjukkan bahwa beliau memilih hidup miskin. Padahal beliau mampu untuk kaya raya, tapi beliau pilih untuk hidup miskin. Begitu juga keluarganya, makan apa adanya. Pernah lapar ini, lapar itu, perut beliau ikat dengan batu dan seterusnya. Dulu sudah kita bahas itu. Masya Allah, sampai-sampai beliau di suatu saat minjem gandum. Kalau kita ya beras itu ya, minjem beras, utang beras, gandum untuk makan keluarganya. Sampai baju perang beliau gadaikan. Masya Allah ya, beliau gadaikan. Berarti menunjukkan ya utang itu boleh, ya utang itu boleh ketika dalam keadaan darurat kebutuhan pokok ya, bukan primer, bukan sekunder, bukan primer. Baik, Masya Allah ya. Bahkan digadaikan kepada orang Yahudi yang namanya Abu Syahm. Jumlah gandum yang dipinjam adalah 30 sok. 30 sok. Dan hutang itu harus beliau lunasi selama 1 tahun. 1 sok, 1 tahun selesai. Ya, Masya Allah, 1 tahun. Baju perang tersebut terbuat dari besi. Terbuat dari besi. Baik, ini baju perang beliau yang pertama. Yang kedua, Zatul Wisah. Zatul Wishah. Kemudian Zatul Hawashi. Kalau Zatul Wishah itu yang memiliki penutup kepala. Kayak apa yang menutup kepala? Kemudian Zatul Hawashi yang memiliki ujung, kalau bahasa Indonesianya gitu ya. As-Sa'diyah juga namanya As-Sa'diyah, terus Fiddah, kemudian Al-Batra dan Al-Khirnaq. Inilah 7 baju perang beliau beserta nama-namanya. Masya Allah ya, inilah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran dan hikmah dari semua ini, pelajaran dan hikmah dari masalah ini, bahwa beliau punya baju perang, punya pedang, kemudian punya strategi perang yang canggih, yang bagus. Semua ini apa? Pelajarannya apa sih ini? Pelajarannya adalah di sini disebutkan oleh penjabar kitab ini, hafizahullah taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai 1 baju perang atau 2 baju perang sekaligus, 2 baju perang sekaligus, double rangkepan. Walaupun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Artinya beliau adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah dari seluruh umatnya sampai hari kiamat. Pemimpinnya.
Pemimpin orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tetapi bahkan tidak hanya yang paling bertawakal, beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Tetapi kata penjabar kitab ini hafizahullah taala, akan tetapi beliau mempunyai 7 baju perang. Para ulama mengambil kesimpulan, pelajaran, hikmah dari mengapa beliau ini dan itu salah satunya memiliki baju perang ini. Kata mereka bahwa melakukan usaha yang menjadi sebab melindungi dan menjaga atau sejenisnya tidak bertentangan dengan tawakal. Mengambil sebab untuk mendapatkan maslahat dan menolak bahaya itu bukan berarti bertentangan dengan tawakal. Tidak. Ngambil sebab biar selamat, biar cukup, biar ini, biar itu. Itu salah satu bentuk tawakal juga, bukan berarti itu bertentangan dengan tawakal. Sebagaimana yang antum ketahui dan kita semua tahu itu. Dan inilah akidah kita. Inilah akidah kita. Ya, bahwa melakukan usaha yang menjadi sebab melindungi dan menjaga atau sejenisnya tidak bertentangan dengan tawakal. Bahkan hakikat dari tawakal, bahkan hakikat dari tawakal kepada Allah didasarkan pada penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segala urusan kepadanya, dibarengi dengan usaha. Masya Allah. Berarti beliau ya pakai baju perang karena ini adalah sebab. Sebab apa? Sebab melindungi nyawa, melindungi tubuh. Yo kalau nggak pakai baju perang, kalau nggak pakai pedang, diem saja begini, ya kan begitu. Masya Allah. Inilah beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada umatnya, memberikan hidayah petunjuk kepada umatnya. Tawakal, usaha, cari sebab untuk dapat maslahat, kebaikan dan menolak dari kemudaratan dan bahaya. Masya Allah. Bahkan tadi sudah kita sebutkan, pernah beliau juga pakai baju perang, 2 baju perang sekaligus, double, berarti kan usahanya luar biasa. Ya Masya Allah. Jadi bahkan hakikat dari tawakal kepada Allah didasarkan pada penyandaran hati kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepadanya, dibarengi dengan usaha. Setelah itu diserahkan lagi. Kita serahkan urusannya kepada Allah. Jika Allah menghendaki ini ya terjadi, kalau enggak ya tidak akan terjadi. Ya udah selesai. Meskipun sudah usaha pakai baju perang, senjata ini, senjata itu, kalau Allah takdirkan gugur, ya gugur. Enggak, ya enggak. Tapi kan usaha gitu. Dan usaha itulah tawakal. Dan di antara salah satu ibadah yang paling agung adalah tawakal. Ya, tawakal. Kemudian kata beliau hafizahullah, hatinya sendiri tidak tergantung pada usahanya. Hati tidak tergantung kepada usahanya. Kan tetapi tetap hati bergantung kepada Allah. Ya. Tidak tergantung kepada usahanya. Tidak bergantung kepada sebab itu, tidak.
Kalau bergantung kepada sebab itu bisa saja syirik enggak? Nah, pelajaran tauhidan bisa aja. Artinya begini, misalnya kita berobat, usaha kita adalah berobat. Tetap hati kita meyakini bahwa sembuh dan tidaknya itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang menyembuhkan itu obat gitu. Bukan obat itu yang nyembuhin gitu. Bukan obat itu yang nyembuhin. Kalau meyakini bahwa obat itulah yang nyembuhin gimana? Jadi syirik kan? Jadi syirik. Obat itu sebab, dokter itu sebab. Tapi yang nyembuhin adalah Allah Azza wa Jalla. Berarti menunjukkan sehebat apapun obat itu, sehebat apapun dokter itu, kalau Allah enggak takdirkan sembuh, enggak akan sembuh. Tapi kalau Allah menghendaki sembuh meskipun dengan obat neng warung ya, warung atau bikin sendiri, sembuh. Murah-murahan sembuh. Ini tegas jelas menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan kesembuhan. Allah yang ngasih kesembuhan. Masya Allah. Tapi kita hanya bisa berusaha mencari sebab dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyandarkan kepada sebab itu, tidak boleh menyandarkan kepada usaha itu. Tapi sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah kehendaki terjadi, kalau enggak ya enggak akan pernah terjadi. Kemudian kata penjabar kitab ini hafizahullah taala, tetapi hatinya bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudaraku sekalian yang saya muliakan, kita baca hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala dalam bab ini, yaitu baju perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, haddatsana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashaj qala haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abihi an jaddihi Abdullah bin Az-Zubair an Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Berarti sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia. Siapa tadi? Zubair bin Al-Awwam. Sahabat mulia. Bahkan sahabat di antara sahabat yang pertama-tama masuk Islam, Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awwam. Waktu itu beliau Zubair bin Awwam berjalan di muka bumi, tapi udah dijamin masuk surga. Insya Allah ya. Berjalan di sana kemari di permukaan bumi itu, tapi sudah dipastikan surga tempatnya. Pasti, tidak mungkin. Masya Allah. Di antara 10 sahabat
yang telah dijamin masuk surga adalah Khulafaur Rasyidin. Gitu Pak ya. Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini 4. Dan 10 sahabat ini dijamin masuk surga dalam satu hadis. Dalam satu hadis, ya. Beliau menyebutkan 4 dulu, ya. Khulafaur Rasyidin, kemudian Thalha bin Ubaidillah, nomor 5 nih, Thalha bin Ubaidillah. Kemudian yang ke-6 Az-Zubair bin Al-Awwam, Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Abdurrahman bin Auf. 7 ya. Abdurrahman bin Auf. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'id bin Zubair. 9 Sa'id bin Zubair. Dan yang ke-10 Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. 10 sahabat ini telah dijamin masuk surga, padahal waktu itu tubuh jasad beliau bertebaran di muka bumi. Dan 10 sahabat ini disebutkan dalam satu hadis, termasuk rawi hadis ini, ya, Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu. Dari Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud memakai 2 baju perang. Masya Allah. Karena kita tahu semua perang Uhud ini perang hebat, perang yang dahsyat sekali. Bahkan sempat mengalami kekalahan, meskipun pada akhirnya kaum muslimin menang. Ada yang mengatakan seri, ada yang mengatakan menang. Tapi yang jelas pada waktu itu mengalami kekalahan, penyerangan hebat ya dari orang-orang musyrikin Quraisy dan sekutunya. Dan kita tahu semua ya sejarah perang Uhud ini. Saya ulangi, kata Zubair bin Al-Awwam, Nabi SAW pada saat perang Uhud memakai 2 baju perang. Kemudian beliau berusaha fanahadha ila sakhrati falam yastati'. Kemudian beliau berusaha menaiki sebuah batu besar. Falam yastati', dan ternyata tidak bisa. Beliau sallallahu alaihi wasallam ingin naik sebuah batu besar, tapi tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan di antara kemungkinan kenapa beliau tidak bisa gitu ya, bisa jadi beliau tidak bisa menaiki batu besar tersebut karena memang batunya sangat besar sehingga sulit, tidak bisa naik. Kemudian bisa jadi juga karena beratnya baju perang beliau. Ini kemungkinan-kemungkinan yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian juga mungkin juga karena beliau terluka sehingga sulit, terluka. Dan kita tahu semua waktu itu beliau terluka, bahkan terluka giginya patah. Padahal beliau pakai apa itu Pak? Baju
Baju perang topi itu kan. Itu tembus loh Pak. Cus, sampai ke gigi. Ngebayang berarti panahnya tadi keras banget ya. Deket ya, deket. Sampai tembus itu. Ngebayang itu sakitnya kayak apa. Ya yang jelas beliau waktu itu terluka. Karena terluka itulah dia berat dan sulit untuk menaiki batu besar tersebut. Inilah kemungkinan kenapa beliau SAW tidak bisa menaiki batu tersebut. Yang pertama karena mungkin batunya sangat besar. Yang kedua kemungkinan juga beratnya baju perang beliau karena double. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah karena memang waktu itu beliau terluka. Tujuan kenapa beliau kok naik batu? Kenapa kok naik batu sekali? Nah, meyakinkan para sahabat bahwa beliau masih hidup. Karena waktu itu sudah tersebar bahwa beliau meninggal. Tersebar. Yang menguar-nguarkan adalah kaum musyrikin. Bahwa Muhammad telah meninggal, telah mati. Dan itu mempengaruhi hati para sahabat. Oh meninggal. Kalau sudah Rasulullah meninggal gimana? Drop sudah. Pemimpinnya meninggal ya sudah. Down gitu sudah. Lemah, hatinya lemah. Kalau hatinya sudah lemah, fisiknya juga lemah. Dan semangatnya pun lemah. Dan betul-betul tersebar itu berita Nabi telah meninggal dunia. Nah, Nabi ingin mengokohkan mereka. Ya, memastikan kepada para sahabat bahwa beliau masih hidup. Sehingga kalau mereka tahu, para sahabat tahu beliau masih hidup, ya semangat kembali. Semakin hatinya kuat kembali, fisiknya kuat kembali, dan mereka bersatu berkumpul lagi di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga beliau dan berjuang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, menunjukkan begitu cerdas beliau ini. Ya, beliau sangat cerdas sallallahu alaihi wasallam. Bagus dalam menyusun strategi dan seterusnya sebagaimana telah kita ketahui bersama. Subhanallah ya. Kemudian kita lanjutkan. Fa'aq'ada Talhata tahtahu. Fa'aq'ada Talhata tahtahu. Kemudian Talha duduk di bawah batu dalam kurung untuk injakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, berarti Talha ini memberikan punggungnya untuk diinjak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menaiki batu tadi. Kemudian Talha duduk di bawah batu untuk injakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta stawa 'ala sakhrati. Nabi pun berhasil dapat menaiki batu tersebut sehingga beliau berdiri tegak di atasnya. Masya Allah. Kemudian qala Zubair bin Awam melanjutkan kisahnya. Zubair bin Awam melanjutkan kisahnya. Tadi yang apa tadi yang duduk di bawah batu tadi siapa? Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Salah satu sahabat yang dijamin surga tadi itu, Talha bin Ubaidillah. Masya Allah.
Kemudian Zubair bin Awam melanjutkan ceritanya, kisahnya. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talhah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Talha berhak. Berhak apa ini? Masuk surga. Nabi puji Talha karena kebaikan khidmahnya kepada beliau. Beliau memberikan kabar gembira kepada Talha. Ya, memberikan kabar gembira kepada Talha bahwa dia pasti masuk surga, pasti masuk surga. Masya Allah ya. Ini hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Penjabar kitab ini hafizahullah ta'ala berkata, perkataan Az-Zubair, Nabi SAW pada saat perang Uhud memakai dua baju perang. Nah, dua baju perang yang dipakai ini baju apa ini? Zatul Fudul dan Fiddah. Ini nama dua baju yang dipakai beliau nih. Zatul Fudul dan Fiddah. Zatul Fudul yang tadi digadaikan dulu sebagai yang digadaikan Nabi kepada salah seorang Yahudi tadi itu untuk minjem kandung. Masya Allah ya. Yaitu Zatul Fudul dan Fiddah yang beliau peroleh sebagai rampasan perang dari Bani Qainuqa. Maksudnya ketika perang Uhud, beliau terlihat di antara dua baju perangnya. Salah satu baju perang di atas baju perang yang lainnya, double. Di sini menunjukkan perlindungan dan pertahanan yang lebih. Hal ini tidak bertentangan dengan tawakal sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah. Meskipun demikian beliau memakai baju perangnya. Bahkan pada saat perang mengenakan dua baju perang sekaligus dan bersembunyi selama 3 hari di dalam gua. Kapan ini? Ketika apa? Hijrah. Ketika beliau dikejar-kejar oleh kaum musyrikin untuk usaha beliau mengambil sebab agar tidak tertangkap, salah satunya bersembunyi di dalam gua. Gua apa itu namanya? Gua apa? Gua Sur ya? Gua Sur. Selama 3 hari. Ini sebagai bentuk usaha beliau kan, mencari sebab biar selamat. Tetapi tetap hati menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui usaha itu, melalui mencari sebab itu. Dan betul-betul Allah jaga beliau. Sudah berusaha-usaha, tetap Allah jaga. Buktinya kata Abu Bakar ya, yang menyertai hijrah beliau ke Madinah, kata Abu Bakar kurang lebih seandainya mereka itu orang-orang musyrikin yang mengejar beliau itu ngelihat ke bawah, ngelihat sendalnya saja, mereka akan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Inilah penjagaan beliau. Setelah usaha, tentu setelah usaha. Ya kalau nggak usaha ya mungkin ketangkap nggak? Ya wallah alam bagaimana ceritanya kan gitu. Tapi inilah bagaimana beliau mencontohkan kepada umatnya. Usaha, cari sebab, tetap tawakal, tetap hati terpaut bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim
rahimahullah ta'ala. Ya, Masya Allah. Beliau muncul dengan mengenakan 2 baju perang sekaligus. Bentuk usaha beliau ini. Dan bersembunyi selama 3 hari di dalam gua. Beliau adalah orang yang bertawakal dengan mengerjakan sebab usaha, bukan bersandar kepada sebab usaha saja. Tidak. Masya Allah ya. Kemudian insya Allah sudah paham ini. Tadi sudah kita jelaskan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan atau kita baca di penjelasannya dulu biar semakin yakin, semakin tumakninah. Perkataan Zubair bin Awam, kemudian beliau berusaha menaiki sebuah batu besar dan ternyata tidak bisa. Tadi sudah kita jelaskan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama batunya sangat tinggi, besar, tinggi. Kemudian beratnya baju perang beliau yang beliau pakai. Kemudian karena waktu itu beliau terluka sehingga sulit untuk naik batu yang cukup tinggi dan besar tadi itu. Ini beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin enggak? Mungkin. Kedua mungkin. Ketiga mungkin. Semuanya mungkin. Atau mungkin ketiga-tiganya sekaligus. Bisa jadi. Tiga-tiganya sekaligus. Bisa terjadi. Karena memang semuanya nyata ini. Tinggi. Dan antum tahu sendiri waktu itu. Kan pernah ke Uhud kan ya? Batu ini gimana batu ini? Licin-licin. Ya, besar-besar. Sudah sulit untuk dinaikin gitu. Baik, kita lanjutkan. Perkataan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, kemudian Tolha duduk di bawah batu untuk injakan Nabi. Maksudnya adalah beliau meminta Tolha untuk duduk di bawahnya sebagai injakan atau tangga, sehingga beliau berhasil menaiki batu tersebut. Hikmah beliau menaiki batu tersebut adalah agar kaum muslimin semuanya dapat melihat beliau. Tadi sudah kita jelaskan, baik yang posisinya dekat dengan beliau atau yang jauh, kelihatan Nabi. Sehingga mereka merasa tenang dan yakin karena beliau masih hidup. Karena waktu itu tersebar beliau meninggal. Dan mereka bergembira karena hal tersebut. Insya Allah bergembira, senang. Oh ternyata Nabi masih hidup. Kekasih mereka masih hidup. Orang yang paling mereka cintai masih hidup. Senang, tenang, tentrem, tumakninah. Insya Allah. Sehingga semua kekuatan berkumpul dan menjadi kuat dengan bergabungnya mereka. Kemudian perkataannya juga, Nabi pun berhasil menaiki batu tersebut sampai bisa berada di atasnya. Maksudnya beliau berdiri di atas batu itu, dan inilah makna istiwa dalam bahasa Arab. Istiwa itu apa? Bersemayam. Kalau apa ya? Kalau menurut bahasa istawa itu tadi itu bersemayam, berada di atasnya gitu, berada di atasnya. Nabi berada di atas batu, berarti Nabi bersemayam di atas batu itu, istawa namanya. Sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Tapi bersemayamnya Allah di atas arsy bukan seperti bersemayamnya
makhluknya. Ya, tidak sama. Tapi kita tetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Maka artinya secara bahasa adalah tegak di tempat yang tinggi atau di atasnya. Istawa, bersemayam tadi. Artinya secara bahasa nih adalah tegak di tempat yang tinggi atau di atasnya. Dengan cara yang sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaannya. Nah, ini maksudnya bersemayamnya Allah di atas arsy sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaannya. Bukan makna yang lainnya. Memaknai ayat ini dengan cara seperti ini adalah kesepakatan para ulama salaf. Semoga Allah merahmati mereka. Dan yang terakhir, sabda Nabi SAW, Tolha berhak masuk surga. Maksudnya Tolha berhak masuk surga. Tolha dan Az-Zubair tadi sudah kita jelaskan. Tolha bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Al-Awwam. Perawi hadis ini adalah 2 orang di antara 10 sahabat yang mendapat kabar gembira masuk surga. Jadi inilah sedikit penjelasan dari hadis nomor berapa itu? 110. Terakhir hadis 111. Haddatsana Muhammad bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Yazid bin Khusaifah an Sa'ib bin Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yauma Uhudin dir'an qad dhahara bainahuma. Dari Sa'ib bin Yazid, dari As-Sa'ib bin Yazid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai 2 baju perang sekaligus pada saat perang Uhud. Berarti riwayat ini sama dengan sebelumnya, yaitu hadis Zubair bin Awam, bahwa Rasulullah SAW memakai 2 baju perang sekaligus pada saat perang Uhud. Qad dhahara bainahuma, dan beliau muncul dengan memakai keduanya. Tadi sudah kita jelaskan. As-Sa'ib bin Yazid, perawi hadis ini, kalau sebelumnya Zubair bin Awam, kalau ini Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat muda junior waktu itu. Dia pernah astagfirullah. Beliau pernah diajak menunaikan haji pada haji wada'. Dia adalah sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di kota Madinah. Terakhir. Sahabat terakhir yang meninggal dunia di Madinah. Berarti waktu itu ada sahabat-sahabat yang tersebar ke sana kemari. Ada ke Yaman, ke Irak, ke Syam dan seterusnya. Bertebaran ke sana kemari. Untuk apa? Berdakwah, menyebarkan sunnah, menyebarkan Islam ke penjuru dunia lah, istilah gitu. Nah, ada sebagian sahabat yang masih tetap di Madinah, dan yang terakhir meninggal sahabat yang di Madinah adalah ini, As-Sa'ib bin Yazid. Yaitu beliau meninggal pada tahun 91 Hijriyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah bagaimana para sahabat, ya, perjuangan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kalau kita ya nggak mampu, Pak, ya, mendampingi Nabi, nggak mampu lah kita.
Karena ya keimanan kita seperti ini, fisik kita seperti ini, iman kita seperti ini. Karena Allah sudah tahu kita seperti ini, ya kita nggak berhak ya untuk mendampingi Nabi SAW menjadi sahabat. Ya, Masya Allah. Perjuangan mereka, perang, dakwah, menjaga Rasul, hijrah dan yang lainnya. Kita nggak kuat, tentu kita nggak akan kuat. Ya, nggak akan kuat. Dan ternyata yang kuat adalah mereka para sahabat, ya, para sahabat Nabi SAW. Sehingga Allah berikan kemuliaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan topi perang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, topi perang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.